Halo, welcome back to my channel. Hari ini Iki mau ngajak kalian wisata di salah satu tempat wisata di kota Surabaya. Itu ada namanya kapal selam. Ini kita mau lihat ada apa aja di dalamnya, tetap di next video. Oke, kita udah nyampe di museum kapal selam atau monumen kapal selam 410 Pasopati. Sekarang kita mau lihat di dalamnya ada apa aja. Ini salah satu kapal selam. Oke. Ini ada monumen kapal selam resmikan pada tanggal 27 Juni 1998. Data KRI Pasopati 410, tahun pembuatan 1952, negara asal Rusia, jenis SSTV Whiskey Class, dinas di TNI AL 15 Desember 1962. Oke, kita masuk ke dalam. Masih kuat. Oke, ini pintu masuk. Oke, halo. Di kapal selam itu tempat persenjataan. Oh, berarti ini torpedonya ya, tempat persenjataannya. Oke. Oh, berarti ini torpedonya, guys. Ini tempat taruh torpedonya gitu, guys. Tuh, ini adalah peluncuran torpedo. Terdapat 4 tabung peluncuran torpedo di haluan yang berfungsi untuk meluncurkan torpedo, meluncurkan pasukan khusus, dan sebagai pemberat pada saat kapal akan menyala. Oh, oke. Kayak mana orang-orang bisa itu ya? Bisa mengaktifkan ini. Ada studinya di sekolahnya. Ada sekolahnya ya. Ruang torpedo haluan sebagai ruang untuk untuk operasional torpedo pada saat pelaksanaan loading ataupun unloading torpedo dan proses penembakan torpedo yang terintegrasi dengan ruang PIT, Pusat Informasi Torpedo Tempur. Oke. Oh my god. Ruang satu ini lebih dikenal dengan sebutan ruang torpedo atau ruang depan. Pada bagian atas ruang ini terletak pintu masuk dalam kapal. Pintu ini juga berfungsi untuk keluar masuk bongkar muat torpedo. Di dalam ruang ini terdapat 4 tabung peluncuran torpedo yang berfungsi untuk menembakkan torpedo, juga untuk meluncurkan perenang tempur, pasukan katak, kursi torpedo, cadangan, serta terdapat 8 tempat tidur untuk ABK perenang. Dan berikutnya kayaknya ini ruang tempat tidur deh. Ini adalah foto mantan komandan, foto penjabat komandan KRI Pasopati 410 dari tahun 1962 sampai 1989. Yang pertama ini adalah Kapten Laut P.J. Sudircho NRP-nya ya. 1962 sampai 1965. Kalau ini Mayor Laut Susanto dari 1965 sampai 1968. Oh, oke. Berarti di dalam ruangan tempat tidurnya mereka tuh kayak gini, guys. Kebayang gak sih kemarin pas KRI Nanggala yang 402 tenggelam kemarin itu? Oh my god. Ini kayak tempat tidur kalau untuk tentara yang biasa gitu kan, bukan di dalam kapal. Tempat tidurnya itu kayak ada barak gitu. Cuman kayak gini sih tempat tidurnya, bersusun gini, cuman nggak apa ya, nggak sesempit ini gitu. Oke. Almari pakaian perwira digunakan untuk menyimpan perlengkapan dinas perwira. Oh, jadi ini adalah lemarinya nih. Ini lemarinya ini. Ini salah satu lemari buat menyimpan bajunya mereka, guys. Tempat tidur perwira digunakan sebagai tempat tinggal atau istirahat untuk perwira. Oh, ini cuma untuk perwira doang. Oke. Ini ruangan apa ini?
Nggak ada. Kalau ini adalah ruang komandan. Ini adalah ruang komandan Kapten Laut Jasin Suderco. Dia bertugas dari 1962 sampai 1965. Ini adalah ruang komandan. Ini tempat bajunya. Oke, udah. Ruangnya cuman sekecil ini. Ruangnya cuman sekecil ini, guys. Oke. Kita ke ruangan berikutnya. Ini ruang berikutnya. Ini adalah salah satu pengisian baterai grup 1 otomatis digunakan untuk mengisi daya baterai yang berjumlah 112 sel. Baterai ini digunakan untuk menggerakkan motor listrik ketika kapal menyelam. Oh, berarti ini adalah salah satu baterainya. Oke. Ini baterai untuk menggerakkan saat kapal menyelam. Oke. Ini ada detail-detail di dalamnya. Oke. Kalau ini adalah ruang komunikasi, ruang untuk mengirim dan menerima berita, dan ruang untuk mengirim dan menerima berita, dan sekaligus juga tempat informasi tempur kapal. Oh, ini adalah ruang komunikasi. Nggak tahu ya cara apa namanya? Cara membunyikannya. Oke, ini adalah ruang komunikasi. Kita masuk ke sini. Oke. Oke, mana nih masuknya nih? Oke, ini kita masuk lewat sini. Oke. Oke, sulit kali masuknya. Aduh. Oh. Oh. Berarti kesini itu orang-orang yang pinter ya kepalanya. Soalnya nih gimana cara mengoperasikannya ini? Tuh. Gimana mau mengoperasikannya ini? Kalau nggak pinter orangnya, ya kan? Ruang 3 ini adalah merupakan tempat pengendalian dan pusat informasi tempur di mana seluruh kegiatan pada saat kapal beroperasi berlayar atau sedang melaksanakan serangan torpedo yang dikendalikan oleh komandan kapal dari ruangan ini. Oke. Oh. Oke. Ini adalah ruang. Ini salah satu giro kompas, bilik hitung. Khas. Kita kesini ini adalah meja plot digunakan untuk sarana bernavigasi dan membuat alert di atas permukaan atau di bawah permukaan kapal. Oke. Bilik hitung sasaran torpedo digunakan untuk menghitung jarak torpedo ke titik sasaran. Oh, ini bilik hitung. Oh, ini adalah tabung snorkel. Digunakan untuk mengambil udara pada saat mesin diesel digunakan untuk pengisian baterai apabila kapal selam tidak kemungkinan untuk naik ke atas permukaan. Oke. Ini adalah salah satu ruang sonar untuk mendeteksi objek lain yang berada di sekitar kapal pada saat kapal menyelam melalui gelombang suara yang dipantulkan. Sonar untuk mendeteksi objek lain dengan baringan dan jarak yang berbeda di sekitar kapal pada saat kapal menyelam. Oh. Sekarang sama kamar mandinya. Kamar mandinya cuma segini. Ini adalah kamar mandinya, cok. Hah, kecil banget. WC-nya di mana? Ini kamar mandi. Ini wastafel. Atau WC-nya di mana ya? Oke. Kalau ini adalah ruang radar.
Ruang kerja untuk operasional radar yang berfungsi untuk mendeteksi objek lain pada saat kapal bernavigasi di atas permukaan. Oke, kita ke ruangan berikutnya. Oke. Oh. Sulit kali masuknya. Oke. Oke. Oh my god. Ini ruang 5. Ruang ini terdapat tempat duduk ABK, ruang makan ABK, dapur, serta ada tempat gudang untuk tempat penyimpanan bahan makanan. Di ruangan ini pula ABK dapat santai dan dapat istirahat di sebagian kiri. Bagian belakang terdapat peralatan bantu kompresor udara dan kompresor listrik. Ini tempat tidurnya. Ruangan ini dilengkapi CCTV. Hati-hati dengan barang bawaan Anda, jangan sampai ketinggalan. Oke. Hai. Nih. Tempat masak kayak. Masa ada tempat masak di sini? Oke, kita ke ruangan berikutnya. Oke. Oh my god. Ini adalah mesin diesel 2000 PK. Mesin diesel berfungsi sebagai penyuplai charging sistem baterai yang ada di kapal selam, baik posisi penyelam ataupun di atas permukaan. Ini adalah mesin diesel 2000 PK. Gede banget ya. Sekarang kita masuk ke situ. Enak banget, AC-nya dingin. Oke. Oke, kita di ruangan ini. Ruangan 6 ini adalah ruang listrik di mana terdapat dua buah motor listrik, generator pokok untuk menggerakkan baling-baling atau pengisian baterai. Motor listrik ini dapat berfungsi ganda bila diputar oleh tenaga listrik dari baterai, maka berfungsi sebagai motor listrik penggerak propeller, dan bila diputar oleh diesel pokok sebagai generator, maka berfungsi untuk pengisian baterai. Di sini terdapat pula buah motor ekonomi yang digunakan pada saat kapal berlayar dengan menggunakan kecepatan ekonomis serta peralatan bantu lainnya. Di sini juga terdapat pula tempat tidur ABK. Ini adalah sebagai motor pendorong pokok pada waktu kapal sedang menyelam dengan kecepatan 13 knot. 1 knot 1,8 km. Oke. Ini adalah motor ekonomi sebagai mesin motor pendorong yang digunakan untuk menghindari deteksi sonar kapal lawan dengan kecepatan sampai 2-3 knot. Oh my god. Ini adalah ruang torpedo buritan. Pompa hidrolik berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik. Oh, ini adalah pompa. Ini adalah pintu masuk ABK. Oh, ini dari atas ini. Gimana caranya? Ini adalah pintu masuk ABK. Digunakan sebagai pintu keluar masuk ABK serta sebagai pintu darurat emergensi apabila kapal selam tenggelam. Oh, oke.
Peluncur torpedo berfungsi untuk meluncurkan torpedo menuju sasaran tembak. Oh, ini peluncur torpedo. Tadi kan di depan 4, di sini 2. Oke, udah selesai. Jangan lupa di like, di comment, di subscribe. Bye bye. Yang banget ya guys.